Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munah Amelia, NIM 2119351. Saya dari kelas TKM kelas B yang diampu oleh Bapak Mutamam. Di sini saya akan menjawab dari soal-soal yang diberikan, soal UTS. Yang pertama langsung saja, yaitu mengenai mengapa mahasiswa PAI perlu belajar TKM. Sebelumnya, TQM atau Total Quality Management adalah sebuah manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan dalam jangka waktu panjang dan memberikan perhatian, kepuasan pelanggan, serta terpenuhinya kebutuhan. Lalu kenapa mahasiswa PAI perlu mempelajari TQM? Karena TQM sangat penting. Karena kita sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa PAI yang nantinya akan terjun pada dunia pendidikan maupun lembaga pendidikan, pasti memerlukan TQM untuk menganalisis apakah mutu pendidikan tersebut sudah baik atau belum, sehingga nantinya mampu mewujudkan dan menciptakan lembaga pendidikan yang lebih berkualitas, yang sesuai dengan standarisasi dan memuaskan pelanggan. Pelanggan di sini disebut lembaga maupun wali murid atau wali siswa. Baik, yang kedua yaitu narasi yang menguraikan pengertian perbedaan persamaan konsep mutu absolut dan relatif. Mutu adalah tingkat keunggulan suatu produk atau hasil kerja, baik berupa barang maupun jasa. Kebermaknaan mutu dapat dipahami secara absolut maupun relatif. Yang pertama, secara absolut. Secara absolut, yaitu suatu yang bermutu merupakan bagian dari standar yang sangat tinggi dan tidak dapat diungguli. Produk yang bermutu adalah suatu yang dibuat dengan sempurna dan dengan biaya yang sangat mahal. Dalam konsep relatif, memandang mutu bukan sebagai atribut produk atau layanan, melainkan suatu yang dianggap berasal dari produk atau layanan tersebut dapat dikatakan mutu apabila terpenuhi spesifikasi yang ada. Yang kedua yaitu mutu relatif. Dalam mutu relatif ada dua aspek, yaitu yang pertama menyesuaikan diri dengan spesifikasi atau sering disebut dengan kesesuaian dengan tujuan dan manfaat, atau biasa disebut dengan produsen dalam mutu. Mutu bagi produsen bila diperoleh melalui produk maupun layanan yang memenuhi spesifikasi yang awal yang ada dan konsisten. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu dalam mutu tersebut yaitu suatu yang memuaskan dan melampaui keinginan pelanggan atau sesuai dengan persepsi pelanggan. Yang mutu tersebut itu hanya ada pada orang-orang yang menggunakannya. Soal yang ketiga yaitu menguraikan sejarah tahap-tahap manajemen mutu terpadu dari awal. Penggagas TQM adalah ahli-ahli manajemen dari Amerika, namun tumbuh berkembang dimulai dari Jepang sebagai pemenang dari Perang Dunia Kedua. Amerika dan sekutu menurut Marshall Plan atau Perjanjian Dunia berkewajiban membantu negara yang dikalahkan, khususnya yaitu negara Jepang. Untuk itu, Eisenhower mengutus banyak ahli manajemen mutu untuk berangkat ke Jepang, salah satunya yaitu Edward Deming. Keberhasilan Edward Deming untuk mengajarkan MMT di negara Sakura tersebut menjadi pemicu sebagai universitas di Amerika yang kemudian meminta untuk mengajarkan di perguruan tinggi. Demikian MMT berkembang juga di negara sekutu Amerika seperti Inggris, Prancis, dan di Asia juga. Saat ini manajemen mutu terpadu dipelajari juga di berbagai negara. Jadi awal mulanya itu Edward Howard mengutus ahli manajemen untuk berangkat ke Jepang. Kemudian salah satunya kan Edward Deming. Nah, Edward Deming itu berhasil untuk mengajarkan MMT di negara Sakura tersebut. Jadi disuruh untuk
mengajarkan di perguruan tinggi di Amerika, kemudian berkembang sehingga di Asia. Pertanyaan terakhir yaitu mengenai konsep pelanggan mutu terpadu. Ada 3 pelanggan dalam konsep mutu terpadu, yaitu pelanggan internal, eksternal, dan antara. Yang pertama yaitu pelanggan internal. Pelanggan internal adalah pelanggan yang berasal dari lingkup dalam perusahaan tersebut, yang membeli suatu produk atau layanan untuk dijual ke orang lain. Dapat berupa yang termasuk dalam internal yaitu agen, lembaga, organisasi yang mendistribusikan produk atau layanan jasa. Yang kedua yaitu pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal adalah pelanggan yang menggunakan produk atau layanan jasa dari suatu perusahaan atau dapat disebut dengan pelanggan akhir. Yang ketiga yaitu pelanggan antara. Pelanggan antara adalah pelanggan yang bertindak seperti perantara produk yang dapat berupa individu maupun kelompok. Hampir sama dengan internal, akan tetapi bedanya kalau antara itu ruang lingkupnya bukan perusahaan, akan tetapi individu maupun umum yang nantinya produk tersebut itu didistribusikan ke agen yang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.